Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 230103053. Program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram, kelas 4B. Jadi di sini tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Komputasi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. Ratu Perwira Negara MPD. Nah, langsung saja kita ke PPT-nya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pemrograman Command Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, kita ke modulnya. Di sini ada beberapa soal yang sudah dikasih sama dosen kita. Nah, ada 4 soal yang sudah dikasih, yang dimana di sini nomor satunya tentang fungsi floor, cell, dan round. Sedangkan nomor 2 ini tentang faktorial, permutasi, kombinasi, FPB, KPK, barisan bilangan prima, dan segitiga Pascal. Dan selanjutnya ada nomor 3 tentang bilangan prima dan bilangan real. Sedangkan nomor 4 di sini tentang pernyataan logika matematika. Nah, dari soal-soal yang sudah dikasih ini, sebelumnya ada contoh cara penyelesaiannya di sini yang sudah dikasih. Ini adalah contoh-contoh yang sudah diselesaikan. Nah, di sini. Nah, langsung saja kita ke soalnya tadi. Nah, yang pertama mari kita mencoba, yaitu yang pertama kita konstruksikanlah sembarang domain dengan delta x sama dengan 0,001, lalu gambarkan fungsi float, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam suatu figur yang sama. Nah, sebelum ke penyelesaiannya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu floor, cell, dan round. Nah, sini saya sudah membuat PPT yang dimana di sini udah dijelaskan tentang fungsi floor, fungsi cell, dan fungsi round. Yang dimana fungsi floor itu dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Fungsi floor dilambangkan dengan kurung kurawal bawah atau floor x, sedangkan fungsi cell digunakan untuk membuat angka ke atas ke bilangan bulat terdekat, yang dimana fungsi cell itu dilambangkan dengan kurung kurawal atas atau cell x. Nah, di sini ada juga fungsi round-nya, yaitu yang dimana fungsi round itu digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Nah, yang pertama, jika angka di belakang koma kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya di sini ada 4,3 itu sama dengan 4. Nah, sedangkan yang kedua itu jika angka di belakang koma lebih besar sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Nah, contohnya itu min 2,6 itu akan menghasilkan min 3. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, setelah itu untuk menyelesaikan nomor 1 ini, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini ada aplikasi MATLAB, langsung dibuka. Nah, di sini beginilah model aplikasi MATLAB-nya. Yang pertama kita akan mencari floor-nya, yang dimana kita akan mengetik floor. Di sini kita akan memakai 5,7. Komanya di sini kita menggunakan titik. Jadi 5,7 tutup kurung enter. Nah, akan menghasilkan 5. Yang kedua kita akan mencari cell. Karena tadi kita udah menentukan 5,7 dan di sel juga kita akan simpan 5,7. Tutup kurung enter. Selanjutnya kita akan mencari round-nya. Buka kurung 5,7. Nah, enter, akan menghasilkan 6.
Selanjutnya kita akan mendefinisikan domain sembarangnya, yang dimana kita di sini simpan X sama dengan tadi deltanya itu yaitu 0,001, dimana kita tulis di sini 0,2 0,001, batasnya itu 11. Nah, mohon maaf di sini kita pakai kurung lengkung, bukannya kurung lengkung dan ditutupi dengan kurung lengkung juga. Di sini titik 2 dan di enter. Selanjutnya kita akan mencari floor, F sama dengan floor, dalam kurung kita gunakan X. Nah, titik 2, titik koma, enter. Selanjutnya untuk mencari gambarnya itu kita di sini menggunakan plot, buka kurung X, F. Nah, tutup kurung, enter. Nah, akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini untuk floornya. Nah, selanjutnya kita akan mencari domain sembarang dari cell. Yang pertama kita tulis hold on, enter. Terus setelah itu B sama dengan cell dalam kurung X. Nah, titik koma, enter. Untuk mencari gambarnya yaitu kita ketik plot, buka kurung X, B, tanda petik. Kita menggunakan warna merah yaitu red, tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari domain sembarang dari Ron. Di sini kita akan menggunakan hold on, enter. Dan itu C sama dengan Ron, buka kurung X, tutup kurung, titik koma, enter. Dan untuk mencari gambarnya kita ketik plot, buka kurung X, C, tanda petik. Di sini kita akan menggunakan warna green, G, tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, di mana di sini disuruh tentukanlah hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Di sini kita akan mencari tentang faktorial, permutasi, kombinasi, FPB dan KPK, dan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yang dimana nomor 2 ini kita akan mencari faktorial, permutasi, kombinasi, FPB, KPK, bilangan prima, dan segitiga Pascal. Nah, untuk menyelesaikannya, sebelum menyelesaikannya kita akan bahas dulu tentang apa sih itu faktorial dan sebagainya. Nah, langsung saja kita ke PPT-nya, yang dimana sudah membahas tentang faktorial, permutasi, dan sebagainya. Yang pertama, kita akan bahas tentang faktorial, yang dimana faktorial itu dari suatu bilangan n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Nah, sedangkan permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan menjumlahkan urutan, yang dimana rumusnya itu P kali n, R sama dengan n faktorial per n dikurangin r faktorial. Nah,
Selanjutnya ada kombinasi, yang dimana kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan, yang dimana rumusnya itu C dikali N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangin R faktorial. Nah, selanjutnya ada faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Nah, selanjutnya ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang dimana KPK itu adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh 2 atau lebih tanpa sisa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang segitiga Pascal, yang dimana segitiga Pascal itu adalah susunan angka terbentuk segitiga, di mana setiap angka di dalamnya diperoleh dari sejumlah dua angka yang berbeda tetap di atasnya. Nah, di sini ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 1, 0, 1, 0, 5, 1. Nah, itulah penjelasan dari segitiga Pascal. Nah, yang dimana selanjutnya ada bilangan prima. Jadi, yang dimana bilangan prima itu adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, itulah penjelasan dari beberapa yang ada di soal nomor 2 tadi. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2 lagi. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB-nya. Dan yang pertama, yang di bagian A ini, kita tentukan 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Nah, kita ke aplikasi MATLAB, yang dimana kita tulis faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Enter. Nah, inilah hasil dari faktorial 74 dikurangi inilah hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Selanjutnya di bagian B, di sini kita disuruh tentukanlah 6 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, langsung saja kita ke aplikasi MATLAB-nya, di mana kita tulis di sini, kita ketik faktorial 6 dikali faktorial 5. Nah, langsung saja kita enter. Nah, inilah hasil dari 6 faktorial dikali 5 faktorial. Selanjutnya kita ke soal lagi. Nah, di sini kita akan ke C-nya, yaitu di sini kita suruh tentukanlah hasil dari 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, kita langsung saja ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini kita langsung saja tulis faktorial buka kurung 6 dibagi faktorial buka kurung 8. Terus enter. Nah, akan menghasilkan 0,0179. Nah, inilah hasil dari 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Selanjutnya kita ke soal lagi. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor D, yaitu di sini disuruh tentukanlah hasil dari permutasi 3 dari 7 dikurangi permutasi 2 dari 5. Nah, langsung saja kita kembali ke aplikasi MATLAB-nya, di mana kita di sini ketik faktorial dalam kurung 7 garis miring faktorial buka kurung 7 dikurangin
3 tutup kurung dikurangin tutup kurung ya, dikurangin faktorial buka dalam kurung 5 garis miring faktorial buka kurung 5 dikurangin 2 tutup kurung, enter. Nah, akan menghasilkan 190. Inilah hasil dari permutasi 3 dari 7 dikurangin permutasi 5 dikurangin permutasi 2 dari 5. Selanjutnya kita kembali ke soal. Kita akan mengerjakan di bagian E, yaitu kombinasi. Kita disuruh tentukanlah kombinasi 4 dari 8 plus kombinasi 3 dari 5. Nah, langsung saja kita kembali ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini kita ketik faktorial buka kurung 8 tutup kurung garis miring buka kurung faktorial buka kurung 8 dikurangin 4 tutup kurung dikali faktorial buka kurung 4 tutup kurung 3 kali 2, 3. Di sini itu buka kurung awalnya itu sininya kita buka kurung ya. Nah, selanjutnya dikali faktorial buka kurung faktorial dalam kurung 5 garis miring buka kurung lagi faktorial buka kurung 5 dikurangin 3 tutup kurung dikali faktorial dalam kurung 3 tutup kurung 3 kali enter. Nah, akan menghasilkan 700. Selanjutnya kita kembali ke soal. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor E, yaitu kombinasi 2 dari 10 dibagi kombinasi 3 dari 5. Nah, selanjutnya kita kembali ke MATLAB-nya. Nah, langsung saja kita tulis di sini yaitu faktorial. Nah, pertama itu kita buka kurung dulu di faktorial ini. Nah, faktorial buka kurung 10 tutup kurung garis miring buka kurung faktorial dalam kurung 10 dikurangin 2 tutup kurung dikali faktorial dalam kurung 2 tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, garis miring buka kurung faktorial
dalam kurung 5 garis miring faktorial, garis miringnya buka kurung dulu baru faktorial, buka kurung 5 dikurangin 3 tutup kurung dikali faktorial dalam kurung 3 tutup kurung sebanyak 3 kali, enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita kembali ke soal yang dimana kita akan mengerjakan nomor G, yaitu tentukanlah hasil dari FPB 2,1268. Nah, langsung saja kita kembali ke aplikasi MATLAB-nya. Buka aplikasi MATLAB. Yang dimana untuk mencari FPB-nya itu kita tulis GCD buka kurung. Tadi FPB-nya itu yaitu 24,1268. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita ke soal lagi, yang dimana kita akan mengerjakan KPK-nya. Tadi udah FPB-nya, sekarang KPK-nya, yaitu yang dimana KPK-nya itu tentukanlah hasil dari KPK 65,135. Nah, selanjutnya kita kembali ke MATLAB lagi, yaitu untuk mencari KPK-nya, yaitu kita menggunakan LCM buka kurung 65,135 tutup kurung, enter, akan menghasilkan 1755. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke modulnya. Kita akan mengerjakan soal di bagian I, yaitu susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, lanjut saja kita kembali ke MATLAB. Nah, di sini kita akan mengetik yaitu bilangan primanya itu yaitu kita ketik primes 76 dalam kurung 76. Tutup kurung, enter. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya kita kembali ke soal lagi, yaitu J, di bagian J. Di sini kita disuruh tentukanlah susunan segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Nah, langsung saja kita kembali ke MATLAB lagi. Kita ketik di sini Pascal dalam kurung 20. Tutup kurung, enter. Nah, inilah hasil dari Pascalnya. Nah, inilah hasil dari penyelesaian nomor 2 dari faktorial. Dari faktorial 74 dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial sampai di sini tentang Pascal, segitiga Pascal. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 3, yang dimana tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, di sini kita akan mencari pernyataan bilangan bawah ini benar atau salah. Yang dimana kalau benar itu akan menghasilkan 1 dan kalau salah akan menghasilkan 0. Nah, yang pertama kita akan mencari apakah 34 bilangan prima itu benar atau salah. Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, langsung saja kita tulis ini is prime dalam kurung 34 tutup kurung, enter. Nah, di
sini hasilnya itu adalah 0. Jadi bilangan prima dari 34 itu salah. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor B, di mana apakah hasil dari 56 dikurang 35 adalah bilangan prima? Nah, kita tentukan di aplikasi MATLAB. Kita tulis is prime dalam kurung 56 dikurangi 35 tutup kurung enter. Nah, di sini menghasilkan 0. Jadi bilangan prima 56 dikurangi 35 itu adalah salah. Selanjutnya kita ke soal lagi, di mana kita akan menyelesaikan soal nomor C. Di sini soalnya itu apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Nah, pertama-tama saya akan bahas tentang apa sih itu bilangan real. Tadi kan kita udah bahas tentang bilangan prima. Sekarang kita akan bahas tentang apa sih itu bilangan real. Di sini sudah dijelaskan yaitu bilangan yang dimana bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal yang dimana yang ditanyakan itu apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Untuk menentukannya kita langsung buka aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini kita tulis is real dalam kurung. Jadi soalnya 35 dibagi 89. 35 dibagi 89 tutup kurung enter. Nah, di sini bilangan realnya menghasilkan 1, yaitu yang dimana bilangan real itu bilangan real dari 35 dibagi 89 itu adalah benar. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal lagi. Kita akan menyelesaikan soal nomor 4, yang dimana soalnya itu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasinya, konjungsi dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, langsung saja. Di sini saya udah membuat tabel kebenarannya. Di sini ada tabel kebenarannya, yang dimana kita membuat 2/5. Nah, sini ini ada D, I, N, K, A. Nah, akan menghasilkan di sini. Nah, setelah itu kita tinggal kali ganda. Sini dari D, kita kalian D, terus buka MATLAB-nya. Sini MATLAB-nya agak sedikit jelek. Menunggunya dulu bentar. Coba kita mengulang copy paste-nya. Nah, ini dia tadi udah ya. Karena tadi saya copy paste-nya 2 kali, jadi di sini ini hapus, yang kedua ini dihapus. Jangan lupa titik koma, terus enter. Selanjutnya I. Dari I
Setelah itu titik koma, baru enter. Selanjutnya kita akan N-nya. Nah, kita dari sini, terus titik koma, baru enter. Selanjutnya K. Titik koma, terus enter. Yang terakhir ada A. Selanjutnya, terus pindah ke MATLAB. Selanjutnya, setelah itu koma, enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan negasinya satu-satu. Yang pertama kita negasi dari D. Lalu sini D besar, jadi enter. Nah, ini dia. Selanjutnya negasi dari I. Enter. Nah, akan menghasilkan ini. Selanjutnya negasi dari N. Enter. Nah, akan menghasilkan ini. Selanjutnya kita negasi dari K. Enter. Nah, setelah ini selanjutnya terakhir negasi dari A. Enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari konjungsinya. Yang pertama itu D dan I dan N dan K dan A. Terus enter. Nah, akan menghasilkan ini konjungsinya. Selanjutnya kita akan mencari disjungsinya. Yang pertama kita simpan D, terus I, N, K, dan A. Terus itu enter. Nah, akan menghasilkan ini. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.